Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Lamongan. Judul yang kita angkat kali ini adalah beda antara orang beriman, nabi, dan rasul. Dakwahnya Taklim Ma'rifat senantiasa berbeda dengan pandangan orang ya. Tinggal silakan dianalisa, dinilai mana yang lebih ilmiah, mana yang lebih masuk akal nalarmu. Kata-katanya Mr. TM ataukah ulama-ulama dunia yang sesat lagi menyesatkan ya. Hampir semua orang ngomong ya bahwasanya yang menerima wahyu adalah nabi dan rasul. Betul apa enggak? Betul begitu ya? Ternyata ya di Asy-Syura 52 enggak cuma nabi dan rasul. Tapi dimulai dari orang beriman. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Quran atas perintah kami. Nah ini dia ya. Berarti bermula seorang itu mukmin atau beriman saat dia menerima wahyu yaitu dengan ditanamkan nur kitab dan nur iman. Dan sebelum ini kau tidaklah mengerti kitab, Quran, dan tidak pula mengerti iman. Sebelum apa? Sebelum ditanamkan nur atau sebelum dibaiat. Silakan baca di Asy-Syura 52. Lah kenapa kok orang merasa nggak ada hubungan dengan Allah Ta'ala? Nggak ada wahyu dan sebagainya. Loh karena mereka atau kamu nggak beriman. Imanmu iman keyakinan, kepercayaan. Bukan iman yang ditanamkan nur kitab dan nur iman. Asy-Syura 52. Maka nggak ada hubungan antara kau dengan alam akalmu dengan Allah yang maha roh di lapis langit akhirat tertinggi. Nggak ada hubungan. Antara dunia dan akhirat sudah pasti terhenti ya. Dengan batas kematian. Akalmu gak bisa nyebrang. Sudah gak mungkin. Secara syarat hubungan gak mungkin ada. Jadi syarat ada hubungan dengan Allah ya. Pastinya harus ada nur iman dan nur kitab. Baru ada hubungan. Nah ini keliru lagi ya. Ulama-ulama dunia itu kan cerita keliru lagi. Kalau Sami Satemo keliru semua mereka ketahuan semua ya. Antara kau dan Allah itu jaraknya tak terhingga. Ada 7 lapis langit dimensional. Walaupun Nabi sampaikan ya Allah lebih dekat berhampir padamu timbang urat leher. Tapi kenapa Nabi kok mi'raj melewati 7 lapis langit? Betul gak? Lu katanya dekat, ngapain kok perlu Isra Mi'raj kan gitu. Nah ini dia ya. Kekeliruan lagi ya. Dekat, jika dimensi dan frekuensi yang enggak sama, maka jauhnya tak terhingga. Ya. Tapi jauh ketika dimensinya dan gelombang dan frekuensinya sama, maka akan terasa dekat. Berarti hubungan jauh dan pendek adalah antara hubungan jasmani dan hubungan rohani. Nah ini dia ya. Jadi seperti radio ya. Atau seperti gelombang
handphone. Jarak antara angka 7 keliru angka 8 di terakhirnya, jauhnya sudah tak terhingga, betul ya? Padahal jarak cuma sedikit aja antara 7 sampai 8, sama 8. Salah tekan nomor saja sudah nyasar jarak tak terhingga. Nah ini dia. Jadi jangan dimakan mentah-mentah. Jika Nabi bilang Allah lebih berhampir dekat dari urut leher, kenapa Nabi kok mi'raj? Melewati 7 lapis langit. Dan itu butuh waktu 13 tahun untuk belajar. Loh, sampai bisa mi'raj. Berarti menuju Allah Ta'ala enggak segampang angan-anganmu. Ini kan banyak nyinyir. Allah kok dicari, emangnya Allah pernah hilang? Itu. Dan Nabi kok mi'raj, kalau enggak pernah hilang, apa kamu pernah ketemu? Kan pertanyaan gitu. Jika Allah enggak hilang, misalkan ya, tapi apakah kamu pernah ketemu? Kamu kan cuma membenarkan hanya dengan dalil. Tapi nggak pernah kamu buktikan. Makanya itu harus diilmiahkan supaya ketemu semuanya, nggak bisa dibohongin. Nah hubungan manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia mesti ada jalannya. Itu yang di Asy-Syura 52 ya. Adanya nur yang ditanamkan bagi orang beriman. Nah hubungan antara manusia dan Allah itu wajib lewat wasilah. Dan wasilah pasangannya adalah pembawa wasilah. Wasilah dan hubungan lewat gelombang dan frekuensi atau kami sebut channel. Jadi harus memakai teknologi metafisika. Kalau kau mengandalkan teknik fisika dengan akalmu, gak bakal nyambung. Gak bakal nyambung. Antara kau dan Allah ada hubungan lewat nurnya. Dan nur itu kami analogkan sebagai gelombang wasilah. Dan nur itu ada membawa, gelombang itu ada membawa, yaitu sang waliya mursida atau pembawa wasilah. Jika kamu gak ketemu pembawa wasilah, kau gak akan ketemu wasilahnya. Dan kau gak akan ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di ars ya. Makanya pertemuanmu dengan pembawa wasilah di dunia itu kardinal, sangat penting. Itu syahadat. Jadi syahadat ada di rukun Islam yang pertama. Rukun itu pondasi saka guru ya. Kalau itunya kamu nggak benar, kedepannya nggak benar. Kalau syahadatmu kamu nggak benar, apalagi sholat, zakat, puasa, hajimu. Islam aja belum kamu itu, walaupun kau sudah dianggap guru tarekat atau guru makrifat atau guru hakikat sembarang ya. Nah kalau saya tanya sederhana, yang paling dasar, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Loh kok gak ngerti? Loh paling dasar lagi ya. Nggak repot kok, bagi yang tahu ya. Tapi kalau nggak tahu, biar dicari dimanapun kitabnya, tidak ada. Betul ya? Karena ini bunyi praktek ya. Aku bersaksi ya, harusnya menyaksikan dong. Bukan dengan teoritis retorika lagi, keliru ya. Kalau praktek, jawabannya dengan tinggal kalau orang nanya, apa yang kau saksikan? Itu loh. Apa yang kau nyanyikan? Itu loh. Jadi bukan dengan teori lagi menjawab kalimat-kalimat pertanyaan seperti itu. Nah, Islam belum. Iman juga belum. Belum ditanamkan unsur nur. Maka enggak ada orang cerita adanya hubungan komunikasi dengan Allah ya lewat jalan wahyu. Enggak ada. Bahkan dianggap wahyu itu hanya bisa diakses oleh Nabi dan Rasul. Loh, kitabnya ada. Ayo buka rame-rame ya. Asy-Syura 52. Lah kalau ada, loh kok tafsirnya ulama dunia kok enggak ada? Oh, ayatnya ada. Yang benar ayatnya apa? Otak ulamanya itu. Akal ulamanya. Yang benar dalilnya dong. Harusnya dalil didahulukan ketimbang akal. Tapi akal harusnya mencari tahu. Jangan kok diem aja. Hanya belajar lewat
bacaan, teori, cerita, diskusi, tanya jawab. Nggak akan ketemu jawaban ya. Nah, jarak antara manusia dan Allah ada penghubung, ada penghantar, bukan calo, bukan makelar, penghantar penghubung. Itulah disebut utusan. Utusan tentu membawa sesuatu dari yang mengutus, yaitu gelembang nur, wasilah atau nurun ala nur yang datang dari sisi Allah Ta'ala untuk menghampiri alam manusia, dan itu semua ada yang membawa atau utusan. Lagi-lagi ya, kesesatan ulama-ulamanya lagi ya. Mengira nggak ada lagi Rasul, ya apa enggak? Keliru maneh. Ki apa-apaan ulamae. Pinter-pinter sorbanan jubahan. Lah kok gak ngerti balas lho. Islam ya ora, iman ya ora. Jelaskan Rasul gak ngerti. Nerangno Quran ya gak iso lho. Lah kowe lho gunane apa? Ayatnya ada gak? Ada. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya ya. Demikian surat Al-Hujurat ayat 7. Juga di Ali Imran banyak sekali ya. Nah, akal karena nggak pernah ketemu, maka akal dibelokkan ya dengan tafsirnya sendiri-sendiri. Nah, keliru lagi. Demikian ya hubungan dengan Allah Ta'ala wajib lewat wasilah. Itu ada metodologinya, itu ada tekniknya ya. Memakai gelombang metafisika ultra dengan memanfaatkan getaran yang merambat atau gelombang lewat saluran frekuensi yang dibawa oleh pembawa channel wasilah. Atau disebut dengan Rasulullah dulunya ya. Zaman ini disebut mursyid. Katanya mursyid itu bid'ah, nggak ada di zaman Nabi Muhammad. Qur'annya ada. Falam tajidalahu wahliya mursyida. Lagi-lagi yang keliru ulamanya lagi ya. Makanya kamu jangan ngaji kepada ulama. Tambah delembing kamu ya. Gak jelas, kesasar, sesat. Yang ngaji sama Mr. TM gini loh. Jelas, sekadek. Bahasa basi, sat-set basi. Nah, jadi orang beriman itu orang yang ada hubungan dengan Allah ya. Dan orang yang disebut Nabi zaman dahulu ya. Itu adalah orang yang menjadi penuntun atau utusan bagi kaumnya masing-masing. Masih kaumnya masing-masing loh ya. Di tengah-tengah kalian, di tengah kaum kalian ada utusan. Nah, dulu disebut nabi. Nah, kemudian ini sama-sama juga ada hubungan wahyu. Kalau satunya menerima wahyu, satunya enggak, ya enggak mungkin saling membenarkan. Harus punya gelombang yang sama. Nah, makanya ada yang menerima kitab ya, dan ada yang membacakan kitab. Ya, beda fungsinya. Nah, jadi orang beriman kenapa kok bisa menerima ayat-ayat Allah? Karena ada nurnya, ada hubungan. Demikian juga Rasul di kaum mereka atau disebut Nabi ya, itu juga menyampaikan ayat-ayat Allah yang turun kepada beliau-beliau. Mereka karena diwahyui. Nah, satunya alat untuk bisa menerima wahyunya ada, satunya diwahyui dan menyampaikan wahyu. Tapi sebatas kaumnya masing-masing. Nah itu. Berbeda lagi dengan Rasul. Kalau Rasul sifatnya universal. Di seluruh dunia itu ada pembaharu. Jadi Rasul itu sama seperti Nabi ya. Tapi tingkatnya Nabi yang pembaharu. Yang membuat adanya perubahan ya. Atas izin Allah ya. Untuk perubahan dunia. Nah, kalau Nabi tadi kan sektoral ya, kaumnya tok. Tapi kalau Rasul sifatnya untuk global dunia rahmatan lil alamin. Ngono tok bedane. Nah, kalau misalkan di Indonesia, yo ada nabinya, yo ada. Tapi zaman ini enggak disebut nabi ya. Itu tok, ngono kok bingung ya. Tapi kalau Rasul bukan cuma untuk orang Indonesia tapi seluruh dunia,
bahkan seluruh umat manusia. Enggak cuma untuk orang Islam tok, tapi rahmatan lil alamin. Wes beda ya. Nah, zaman sekarang nabi itu terwakili dengan wali. Enggak disebut nabi tapi wali. Demikian juga rasul, enggak disebut rasul tapi mursyid. Yang kata Nabi ulama waris. Nah, jelas toh? Demikian juga istilah mursyid itu di Quran ada. Di zaman Nabi pun disampaikan. Baca Al-Kahfi 17. Falam tajidalahu waliya mursyidah. Nah, tetapi persamaan ya antara orang beriman, nabi dan rasul ya, wali dan utusan tadi ya, mursyid tadi ya, semuanya ada unsur Allah dalam dirinya, yaitu ditanamkan baiat, nur kitab dan nur iman. Itu disebut orang beriman ya. Kalau kau belum dibaiat, kau belum beriman. Baca ayat-ayat semua tentang iman. Itu di dalam kolbumu, bukan di otak akalmu. Iman bukan percaya-percaya, bukan. Nah ini ternyata ya, kalau saya terangkan begini, berapa banyak ulama, kiai, ustadz, gus, habib atau mursyid dunia, ternyata mereka belum Islam. Belum iman. Loh, kalau cerita gampang. Anak kelas 6 SD ya, misalkan ya, dia dari basic Nasrani, dia cerita Islam karena modal baca buku Islam. Ya gampang. Bukan itunya ya. Islam adalah jika kau telah ketemu dengan utusan di zamanmu sendiri yang sebagai wakil Allah di dunia, yang membawa nurnya Allah Ta'ala di dunia sehingga umat manusia ada sambungan. Jelas. Nah utusan berarti apa? Mewakili sama yang mengutus. Betul nggak? Ibaratnya Pak Jokowi. Nah kesini nyuruh utusan. Maka yang mewakili Pak Jokowi di sini siapa? Ya utusan itu. Betul nggak? Wujudnya Pak Jokowi di sini siapa wujudnya? Ya utusan itu. Tapi dia ya utusan. Pak Jokowi itu Pak Jokowi. Betul nggak? Utusan gak bisa merubah menjadi presiden, betul gak? Tapi dia mewakili presiden sebagai utusan. Nah, utusan itu juga gak mewakili, gak bisa merubah, mengganti Allah, betul gak? Mewakili. Karena apa? Kau dan Allah gak bisa nyambung karena jaraknya tak terhingga ya. Maka itulah yang harusnya kau saksikan dalam syahadat. Kalau Allah di dunia, kalau Allah di akhirat, laisa kamisli sayun. Enggak mungkin kau bayangkan, apalagi kau angan-angan, kau ingat, enggak mungkin. Tapi Allah yang di dunia, ya utusannya tadi. Nah, utusannya bisa kau lihat? Ya bisa. Oh manusia. Laqad ja'akum rasulum, seorang manusia. Loh, jelas tak? Itu Quran. Laki-laki yang diingkari sama ulama-ulamanya. Akhirnya kan orang asal-asalan, asal sholat, asal Islam, asal syahadat, semuanya asal-asalan. Mana yang bisa menerangkan khusyuknya sholat? Terus gak ono. Mi'raj sholat, terus gak ono. Sifat wujudnya Allah, gak ono. Rasul zaman ini, gak ono. Membuktikan akhirat sekarang, gak ono. Wes gak ono. Jadi kalau syarat begini ya ternyata ulamanya masih kafir. Kiai, ustadz, gus, habib, buya, mursyid ya. Sing gak bersaksi dalam syahadatnya berarti masih kafir, belum Islam. Betul ya? Nah kalau omongannya sudah cocok tapi kan gak disaksikan toh. Nah sedangkan Allah menerangkan sifat 20-nya yang pertama apa? Wujud. Wujud bisa saksikan enggak? Ya bisa, ya cocok. Berarti sifat wujud Allah itu wujud bukan berarti ada. Tapi ada yang bisa kau saksikan. Ada ya,
Ada tapi nggak bisa kau saksikan, cuma bisa kau dengar. Contohnya apa? Kentut. Ya enggak loh. Ada yang bisa kau cuma rasakan. Baunya, misalkan parfum. Kau bisa rasakan, misalkan kipas angin. Atau asin, atau apa. Itu ada. Tapi nggak bisa kau lihat. Tapi ada yang bisa kau lihat. Adalah yang wujud. Sampai sekarang loh. Nggak ada ya, satu pun ya. Biar ulamanya, kiai, ustadz, gus, buya, habib, mursyid, nggak ono. Saya terangkan ya, ada istilah tersangka, terdakwa, dan terpidana. Kalau tersangka berarti disangka, betul ya? Tinggal diterangkan bahwa kau tidak seperti disangka orang. Kan saya menyangka ini. Bahwa banyak kiai, ustadz, gus, habib, dan mursyid, mereka nggak kenal sama Allah Ta'ala. Nggak tahu belas agama, nggak tahu. Berarti apa? Tinggal diuji terbalik. Buktikan bahwa kamu tuh ngerti, bahwa kamu tuh paham. Kami pancing dengan, di publik ya, kami lempar ya masalah syahadat. Nggak satu pun yang nongol. Loh ini kualitas ulama cap opo iki? Kiai ini cap opo iki? Buya, Habib. Ini rukun Islam yang pertama loh. Nah, kalau syahadat kamu nggak bisa bersaksi ya akan sifat wujudnya. Bagaimana kau sholat? Apa yang kau ingat? Sementara nggak pernah berinteraksi dengan 5 panca inderamu. Apa yang kau ingat coba? Gak mungkin kau bisa sholat. Karena mengingat pasti telah berinteraksi dengan 5 panca inderamu. Bisa salah satu atau lebih. Kau ingat kentut dari apanya? Bau dan bunyinya, ya Pak? Kau ingat ini teh, karena apa? Wujud dan rasanya, sudah kau coba. Kau ingat hembusan angin, kipas angin ini dari apa? Rasanya dan wujudnya kau lihat ya. Lah kau ingat Allah itu apanya? Aduh. Tak goblok-goblok loh ya tetap tolak guys membantah. Kenapa? Mereka nggak bisa membuktikan bahwasanya mereka memang goblok. Wis kafir, goblok, sesat, jahiliyah. Loh, kan tinggal buktikan dong kalau kamu nggak seperti itu. Nah, kalau membuktikannya saya tanya, apa yang kau saksikan dalam sholatmu? Lah, ngono jelas dah. Allah, yang mana bernama Allah di dunia ini? Lah jelas dah. Dan yang mana? Tunjukkan. Lah jelas dah. Mau weneng kabeh, sitok pun gak ada yang nongol. Loh ini loh, negara besar loh. Agama besar loh. Misal saya ngomong di publik live. Gak kurang ini. Di sini ada berapa banyak buya, ulama, kiai, ustadz, gus, habib, mursyid. Loh satu pun gak ada yang bisa nongol. Kalau saya salah, salahnya di mana? Dan yang benar bagaimana prakteknya loh. Kamu tuh diajari di pesantren ya, kuliah S1, S2, S3, S-teler, profesor. Kamu tahu cara membedah dalil, betul gak? Ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu mantek, balaghah dan sebagainya, tetek bengeknya bahasa Arab. Loh, bunyinya syahadat itu tetap bersaksi loh, jelas loh? Nah kan saya tanya, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Loh. Sudah berapa lama ini ya saya lempar di publik, satu pun gak ada nongol. Loh itu jancuan kabeh gitu ta. Mbujui wong sakmono akeh lho. Kon Islame durung cuk jancuk. Taek ta iki. Ulama cap taek ta iki. Lha jelas ini. Syahadat gak ngerti apa meneh salat. Zakat, poso, haji. Lha ngono dipercaya wong akeh, wong gendeng pisan. Ya bunyinya syahadat bersaksi ya, bukan mengucapkan ya. Lha satu pun ora ono sing nongol. Kan saya tunggu, apa betul ini ulamanya ini? Kan saya dakwah ini, saya sangka mereka goblok-goblok ulama dunia. Wes goblok, kafir, sesat, jahiliyah.
Karena Nabi sampaikan begitu. Di akhir zaman nanti banyak orang cerita agama tapi iman gak sampai kerongkongan. Dan kesesatan itu diawali fitnahnya ulama ya. Menyampaikan agama dengan sudut pandang yang salah, intinya gitu. Wes gak ngerti Islam, gak ngerti iman ya, gak ngerti Quran, gak ngerti sholat. Lah saya kan ngetes, iya apa enggak nih kalimat Nabi? Loh, kok bener? Ulama ewesek kafir. Masih kon kaji wis ping 17 apal Quran. Ahli ibadah, duwe pondok 5, tapi kok masih kafir? Sejak kapan kalimat bersaksi dirubah menjadi mengucapkan? Karena ini nggak sembarang syahadat ya. Setelah syahadat, praktek sholatnya adalah ini wajah tu wajhiyah. Kau menghadap wajah yang menciptakan dan bumi. Lah wajahnya itu yang mana? Kamu belum pernah lihat. Yang mana bernama Allah di dunia ini? Waduh. Ingat apa dalam sholatmu? Jongkrak, sholat captai. Islam captai, iman captai. Dipelajari dong nalarnya. Ono dalil akal, ono dalil nakal. Jelas toh. Ojo kok awur-awuran. Bersaksi ya bersaksi. Ojo diselimurkan kepada ucapan. Lah kamu percaya kepada orang tua tukang cerita. Wah. Tanyakan bagaimana caranya gitu loh. Di Quran ada as-salatul mi'rajul mu'min. Gimana caranya bisa mi'raj gitu loh. Laqad ja'akum rasulun. Di mana yang rasul itu? Allah itu sifatnya wujud. Di mana wujudnya Allah gitu loh. Jadi demikian ya. Lawang kiai ini ulama Ustadz Gus Habib Mursyid sek kafir kok. Ngono cita agama. Bahas hakikat, tarekat, makrifat, tahe. Parah ya? Parah. Nggur cuma cerita ya, copy paste ke buku ya gampang. Apakah mereka bisa menunjukkan mana jalan menuju Allah Ta'ala? Mana alamatnya? Kesana harus bagaimana caranya? Siapa gurunya? Rukun syaratnya bagaimana? Yang jelas. Makanya agama itu harus ilmiah. Dan wajib bisa dibuktikan amaliyah. Ben gak taek-taekan kayak gini ya. Wasu kabeh, jancuk kabeh iki. Ulama-ulama jancuk kabeh. Ulama sing dunia loh ya. Ini yang kita bahas ulama dunia yang asal nyocot dah guys untuk dalane. Mereka bukan ahli ma'rifat tapi dipercaya Allah karena apa? Dongeng. Asu kabeh. Akhirnya umat gak ada yang kenal ya. Gak tahu siapa ke Rasul menafusikum gak roh. Gak tahu caranya mirat gak roh. Gak tahu iman gak roh. Gak tahu Islam gak roh. Gak tahu Allah yang wujud gak roh. Ngerti debat aja. Demikian ya. Silakan yang dibantah ya. Kalau saya salah, di mana salahnya? Dan juga bagaimana yang benar ya. Saya tunggu-tunggu gak ono satu pun ini. Iki cap tahe tak ngomong iki. Ya. Kalau disangkakan, ya dijawab ya. Nah, kemudian naik ke dakwaan ya. Ini harus diuji materi. Baru kemudian terikat hukum ya, pidana. Oh, memang goblok. Terus kok naik. Kamu kalau nggak bisa membuktikan kalau kamu nggak goblok, ya emang goblok kan ngono. Harga dirimu bro. Dengan seorang Mr. TM loh. Digoblok-goblok no di kandangmu sendiri gitu. Di mana harga dirimu? Loh ini saya live loh ya. Ditonton oleh saudara-saudara umat Islam. Saudara Nasrani, saudara Kejawen. Harusnya berpikir dong. Masih ada waktu ya. Coba kamu belajar kalau mampu. Saya tunggu loh. Jawab loh, gak mungkin iso. Besok goblok-goblok perkara sederhana lagi. Rukun Islam, blok-blok, gak ngerti. Allah itu ada, duduk ngono, cok. Iki masalah wujud duduk ada ya. Wujud adalah ada yang bisa kau lihat. Nah, jelas toh? Berarti bukan masalah ada, bukan ya.
nyocot kebanteran dia. Mbek pena ada, kan dia ada. Oh taek gitu ya. Demikian ya. Kalau mau emosi silakan ya. Tapi kalimat saya benar apa enggak? Kalau saya salah, di mana salahnya dan bagaimana yang benar? Saya tunggu ya. Oke guys, tepuk tangan untuk Mr. TM. Yang brilian baik hati dan tidak sombong. Lek gak ngene gak kelenger iki. Bendino nyocot ya kayak manuk bio ya. Nek ngene konangan ya. Akhirnya apa? Umat ngerti, diseleksi. Iki omongane cocot apa gak? Oh cocot. Nyale, ngono ae gak doyan. Oh iki bener iki. Nah, mendekat. Nah, saiki angel ya ketemu ulama yang bener, kiai yang bener, ustadz Gus yang bener. Habib ketemu situ kabeh kabeh. Wah, taek ya. Jangan mau ditipu ya. Dahulukan Quran ya, dalilnya ya. Jangan pendapat mereka. Jelas-jelas kok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.